Subuh megawe, awan megawe, bengi megawe sampai sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ukron Mansur, asline sing Jombang Wetan Cilegon. Seniki sampun 9 tahun kula linggihe ning Canberra, ibu kotane Australia. Senajan linggihe tebih sing griya, insyaallah kula tetep silaturahmi sareng dulur-dulur ning Cilegon ngengge bahasa kula. Nggih kakang, teteh, adi, mamang, bibi, mamua, mama yai, buah nyai, lan dulur-dulur sedanten, napi kelalen. Nonton terus Kamis Bebasan sareng Kang Adi. Wassalam. Subuh megawe, awan megawe, bengi megawe sampai sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukur wassalatu wassalamu ala wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Sing pertami aturun rencana bejo malah tutuk ning Kamis Bebasan sareng Dewan Kesenian Cilegon sing pasti ini seniki kula aturi wong enem sing keluarga Kang Ivo saking Litbang DKC lan peneliti ning Poli Pusaka ya, klinik pusaka Banten, kemudian wonten maneh ning ide nom. Kemudian wah kata ya kegiatan segala macam. Kata kegiatannya lah. Kata nganggur sebenarnya. Nggih, lan sedikit kayak gini gantian iki. Segen Kang Ivo sing tetaken kula sedikit kula sing tetaken iki. Aduh. Ya, rencana-rencana itu sing pastinya hatur nuwun ning Kemis puniki sing ayun linggaran hati-hati cuaca kedah di preventif segala macam nih lan apa malih kata aturan segala macam kedah protokol kesehatan kedah dijaga lan niki dinten niki ayun ngebahas tentang pokok pikir kebudayaan daerah Cilegon sing pasti nih sedaya niku Kang Ipo pripun sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pripun kegiatannya niki? Kegiatan alhamdulillah niki Kang ya. Di sisi kula ning Damar, ning Idenom, terus ning Pecak Bandeng ya. Ya alhamdulillah sih berjalan juga. Ya artinya walaupun pandemi seperti ini juga ya tidak memperlambat kegiatan apapun itu. Yang penting kesehatan Jadi nan masalah perjodohan berikut nih. Nah niku sing kula ning kene lho. Oh, ning anak tuh ya. Anak tuh kan. Istri pasti ini rencana-rencana itu pernah ningali Kang Ipo niki napa malih ning daerah Kecamatan Purwakarta kemudian ning Cidunak ya. Cidunak ya. Cidunak Palas lah sebelah ya. Wonten makam sebelah ya kan. Wonten makam sebelah pokoknya parah makam ya. Tapi kula tetaken keren niki. Makam sinten niki ya? Sing paling terkenal niku makam sinten kan? Sebenarnya lamun makam ning Cidunak niku kan wonten kali sebenarnya. Karena Cidunak niku kan hasil pemekaran wilayah. Nah ning Cidunak sering muncul niku wonten salah siyos tokoh pendiri pesantren. Sing seniki mah pesantrennya boten wonten karena sampun ketutup lemah kan istilah ing riku wonten makam sing mungkin ditokohkan saking masyarakat Cidunak lan muncul. Kula ge kirang niku sinten sih ni Kiai Jam sapa. Tapi sing pastinya wonten sejarah niku ya. Wonten sejarah karena si Semali niku wonten wali. Wali tapi muncul niku namanya Wali Taif. Wali Taif. Masyhur sih namanya kan. Kata sing ziarah mriku kakekane sing ziarah ku sing daerah Suralaya lah. Sing Suralaya Marok yang muncul daerah muncul ziarah mriku ya. Tariadoh lan suyanan apa kula boten uning.
Nah, rencana-rencana kecil sepasnya kan ngebahas tentang pokok pikiran kebudayaan, tapi sederhananya kan kedah kuning daerah pribados krihin artinya kang itu kalau saya sama hatam masalah kelokalan gitu. Nggih, makanya ini kalau jadi pertanyaan besar nih kan. Kula kan sering di makam ya. Sing sering di makam makanya kata orang sing nganggep kula ahli spiritual aja kan batang. Cuman kula nih klinik pusaka menegaskan lah bahwasanya kegiatan saya selama di klinik pusaka Banten bersama guru saya Abah Yadi Ahyadi itu adalah meneliti tentang makam, permakaman itu. Jadi bukan makamnya tapi nisannya gitu. Nisannya ini kan orang-orang dulu tuh nisannya bercorak Samudra Pasai, Demak, Lampung, terus India dan lain sebagainya gitu kan. Berarti nisan kok corak-corak ini kok bangkit dipelajari ya? Bangkit dipelajari kan khususnya guna kajian arkeologi. Dan sempas ini kan sesuai dengan apa kondisi kami bukan sarjana sejarah ya. sejarah ya. Sejarah. Sempas ini meneliti kemudian hal-hal sehingga pernah dilakukan. Nah, kemarin ini pernah ngedamel penelitian tentang pokok pikiran kebudayaan di Cilegon gitu. Nah, kan ini kan namanya Undang-Undang Nomor 5 tentang Kemajuan Kebudayaan gitu. Ini kisah Indonesia 2017 gitu. Sedanten daerah pasti ngebahas niki metani metani napa saus segala macam tentang wenten tradisi, kemudian pengetahuan teknologi, pengetahuan tradisional, permainan tradisional, kemudian wenten malih manuskrip gitu ya. Nah, kan kinten-kinten penemuan-penemuan Kang Ipul niki ning Cilegon pripun berbicara tentang pokok pikiran kebudayaan Cilegon. Sebenarnya agak malu ya ketika berbicara PPKD dan saya karena pemisah bahasa tidak berbicara dengan kelokalan berbahasa, tapi ya saya menjelaskan. Namun sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada teman-teman seniman Cilegon khususnya yang telah membantu proses pengerjaan PPKD, karena tanpa itu juga kayaknya hasilnya juga minim untuk diinput ke kementerian pusat kan gitu kan. Saya berterima kasih untuk para seniman di Cilegon khususnya dan kepada pemerintah Cilegon yang telah membangun semangat kami selaku saya orang anak muda gitu kan yang baru kemarin datang ke Cilegon terus melihat apa sih yang ada di Cilegon gitu kan. Untuk malih hasil ukuran melihat Cilegon, wah unik nih kan gitu. Beberapa penemuan yang saya dapat itu di Cilegon yang terkait tentang ritus manuskrip dan tempat-tempat yang memang dikategorikan itu adalah masuk ke dalam cagar budaya dan lain sebagainya gitu kan. Pemetaannya mungkin ke arah situ. Adapun yang lainnya mungkin karena ada beberapa orang juga yang memang saya tidak berdiri sendiri di PPKD gitu kan. Ada Abah Yadi, ada Pak Ayat, ada Muhaimin dan ada Hadi di dalam yang mungkin seperti itu gitu kan. Jadi kita akhirnya dibagi beberapa plot lah gitu kan, dibagi beberapa plot. Dan ada pun penemuan yang paling unik adalah tentang PPKD itu di ritus dan manuskrip. Ritus dan manuskrip. Dan kan wong biasanya sing ngurus-ngurus niku kan wong sing sampun sepuh segala macam ya. Niki wong enem niki luar biasanya niki orang rencana lucu. Wong nem maler ngegurat budaya leluhur. Sebenarnya sih ji kan, kelipun kulon ngertiin manuskrip, wong pesengen pun biasanya ana jejam-jejam bikin gelati jodoh. Jadi ngomongnya kata dia. Seni lari bab niku. Enggak, karena kajian manuskrip itu lucu juga, seru bagi saya karena bagi saya kumpul dengan anak muda yang saat ini notabene ketika berbicara kebudayaan kan luar biasa jauh gitu dengan budaya orang dulu gitu kan ya. Sekarang ketika orang dulu abis maghrib ngaji, ngeliat Quran ataupun yang lain, sekarang gaming dan sebagainya gitu kan. Saya rindu masa-masa itu, ya walaupun saya tidak ada pada masanya gitu, tapi ibu saya menceritakan itu semua. Ibu gue kan wong gerem ya, aslinya wong gerem pripun. Kalau misalkan mati lampu, ngumpul anak-anaknya diceritakan bunyian ibu mau mengkenen segala macam. Jadi akhirnya ada kerinduan sendiri untuk menggali itu, dan manuskrip salah satu tempat yang memang wah ini perlu digali nih. Jadi artinya emak tenapi ibu ya. Nah, ini kan ketika mentradisikan visual kondisi sengen segala macam, niku
kalian kok langsung memvisualkan pripun ya? Nah, gitu, ya? itu. Berarti imajinasinya luar biasa dan imajinasi saya traveling kan lagi terus lagi berjalan kemana-mana ya. Akhirnya dari situlah, dari cerita itu abah bicara gini kan ke saya, pul lamun wis gede wis orang sawah makan di rumah gitu kan, wis ning ngelayap abah ge bengen mah ngelayap jadi kan tukang layap makanya abah mah daerah di Punuro kan. Tapi ngelayap kan ngendiknya mengolahkan oragan katanya. Lah ya akhirnya dari situlah muncul motivasi, oh iya saya harus mencari teman-teman juga yang satu pemahaman, satu gagasan sama saya, jalan-jalan tapi itu juga menghasilkan ilmu pengetahuan bagi saya sendiri kan gitu, dan teman-teman khususnya yang lainnya gitu. Dan akhirnya kembali ke tadi manuskrip, kajian manuskrip itu luar biasa. Dari situ saya paham bagaimana sih orang dulu membicarakan tentang feminisme atau keperempuanan, berbicara tentang ilmu agama, berbicara tentang ritus dan lain sebagainya. Dari situ saya, ini seru juga loh yang. Jadi manuskrip niku posisinya buku kan, kada buku. Manuskrip kan ada dua. Okay. Manuskrip itu ada dua. Kalau yang saya temukan itu kan enten kali. Yang pertama niku kertas Eropa sing bahannya kayak kalau misalkan gimana lembaran. Kertas Eropa. Yang kedua daluang itu dari pohon, biasanya dari pohon pelepah yang dipepret. Jadi kalau misalkan kita sederhananya singkong kalau dikelepas kulitnya, yang kan lebar itu ada tulisannya gitu kan. Bahan-bahan siriku berarti ya. Bahan siriku kan itu. Nah itu yang menjadi unik itu kan bagi saya juga gitu. Tapi ya seru aja sih. Kan kula selain macam-macam ini kan dari yang kata unik tentang manuskrip ini atau wonten penemuan kami pun itu manuskrip khusus ning Cilegon wontennya ning pundi kan. Nah, dan sinten sing kita manuskrip itu kan. Waduh. Nah ya yang memang kita berbicara manuskrip kan kategori ataupun arsip itu hampir sama ya. Walaupun kategori manuskrip itu adalah catatan tulisan tangan. Nah, itu kan maksimal ada batas waktu itu dikategorikan sebagai manuskrip, minimal 50 tahun dia sudah menjadi manuskrip dan itu tulisan tangan. Adapun penemuan saya ketika di Cilegon dengan teman-teman komunitas sejarah Cilegon terutama ada empat yang menjadi bahan kami untuk dipertimbangkan ini menjadi dasar manuskrip. Yang pertama itu di Limpudak. Limpudak itu sebenarnya masuknya Keramat perbatasan Waringin Kurung dan Cilegon, kueni lah bagian Tapi ku lamun ditingali seluk-beluknya niku sing Cilegon. Nah, ngeriku mah cuman di kita tolong dijaga kan. Dirawat niku enten niku sing berarti ternyata bab waris. Bagi-bagi warisan. Berarti kata niku ya. Makanya gue lamun niki diomongaken keturunan ribut kan keturunannya jadi gue. Lamun uning niku bahasannya. Lamun uning kan gue cuma. Arep pripen kan ngoten gue ngomong sing nyekel lagi. Betul uning kula mah jadi kan nyekel doang. Oh ya wis kan ngoten gue. Artinya ngerawat terus niki ya. Kekalih niku ning mriki kula kirangan nami kampungnya niku manuskrip Dewi Pohaci. Berbicara sekala negara ataupun yang lain pasti kenal dengan istilah nama Dewi Pohaci. Langsung kesuburan lah. Nah di situ dengan bahasanya pegon dan lain sebagainya, bagaimana caranya menanam padi, terus bagaimana rasa syukur yang harus kita berikan kepada bumi dan lain sebagainya. Ada selamatan segala macam. Mungkin kalau ritusnya itu masih dijalankan oleh wilayah Pabean. Namanya bebotokan. Bebotokan. Ini selamatannya yang bebotokan. Bebotokan. Sing ketelu kan? Sing ketelu niki wenten ning Samak Gantung. Samak Gantung pegantungan. Samak Gantung wilayah pegantungan ning riku wenten. Tapi kan unik niki. Diseramat kalau murid ya. Sama iya niku kertas Eropa dan itu tulisan tangan luar biasanya di tahun 1888. 1888. Luar biasa itu masih ada. Luar biasanya itu masih ada. Niku malah wonten pribados ing Jepang niku. Masih namanya Waji Tuti. Cuman sayang niki harusnya menjadi
bukan penglihatan bahasanya apa kata gue, kangge pemerintah karena berbicara manuskrip ini sesuatu yang luar biasa gitu, karena kaya gitu kan di dalamnya gitu. Jadi harusnya mah ada rasa perawatan segala macam. Nah ini harus dikembangkan lagi, apalagi ketika berbicara PPKD ya, pemeliharaan segala macam, inventaris, perlindungan segala macam itu kudu dilihat lagi. Sehingga papat Yang kepapat ini Ki Haji Abdul Latif. Ki Haji Abdul Latif sini Cibubur. Yang ada di Cibubur. Ini kok sing pesantren itu ya? Ini Al Jawratul Nakiyah. Ya. Nah itu yang menjadi pokok permasalahan yang harus kita bangun adalah bagaimana berbicara intelektual agama di Banten, di Banten, di Cilegon khususnya. Ya notabene kan ada dua ulama besar. Ning periode niku. Tokoh Ki Haji Abdul Latif ini menjadi tokoh sentral. Pertama karena Pertamina wilayah Cilegon sing duwe percetakan kitab khusus mah. Artinya percetakan itu beda sama yang percetakan sini kayak ya? Iya. Artinya sini kayak jalan itu ngedamel, kemudian dicetak dewek, kemudian disebarakan ke itu bentuk percetakannya kados mesin tik atau napi kados sing seni ki kados hampir serupa mesin ketik. Bahkan stempel lagi malah rentan. Oh stempel. Nah, ini yang jadi luar biasa lah. Kalau misalkan kita berbicara intelektual dua tokoh Cilegon, antara pertama yang mungkin Brigjen Samun, yang kedua ini Ki Haji Abdul Latif ini luar biasa intelektualnya. Lamun manuskrip Ki Haji Abdul Latif niku wonten pinten ya? Lamun tah sing sampun kedatan niku wonten 12. 12 ya. 12. Tapi setelah niku wonten batur-batur rencang-rencang kula saking Serang kepetuk malih manuskrip sing wonten ing Serang ngoten. Tapi penerbit ini ku kami Ki Haji Abdul Latif Al Jawratul Nakiyah. Nah niku bahkan 1935 ini kan masa yang jauh sebelum kemerdekaan enten manuskrip dan arsip di daerah Lempuyang Tanara. Di daerah Lempuyang Tanara bahwasanya Cilegon khususnya pernah mengadakan seminar pertama tentang ilmu falak. Falakiyah ini ku astronomi ilmu falak. Nah, itu 1935 dan itu mengundang tokoh Ki Haji Wahbas Bulut. Nah ini yang harus sebenarnya digali sebagai kekayaan Cilegon sebenarnya kan. Bagaimana umumnya belajar ilmu perbintangan, ilmu falak dan segala macam. Ya kan kalau berbicara ritus kan ya terutama jodoh. Ini kali saus kan? Iya. Lawan Arab nikah kira tinggalnya rencana-rencana kecil kan kadang wonten sing posisi ayo nikah sebenarnya ya. Wonten sing kasih sinten namine si A, si B, kemudian cocokaken, kemudian ditingali ilmu falakiyah napi astronomi ini ya. Perbintangan segala macam, tapi niku wonten apa pengetahuan tradisi sing sampun dilindungi sebenarnya ya. Sebenarnya mah harus itu menjadi kekayaan yang luar biasa di Cilegon juga khususnya karena leluhurnya pun mengajarkan itu ya. Kita juga saya sebagai anak muda juga malu sebenarnya. Karena sing diduduk HP maning harusnya semit lah bisa potong pembahasan keduanya mungkin ilmu falak kan ini kan kan kalau jadi visualisasi apa sih yang diutarakan sama Kang Ibu niki jadi ini wonten tugas saat ini kok niki wong nem niki pengetahuan tentang niku kiat ya. Isin kula niki. Soalnya masih nem. Bukunya khusus ya, konsisten segala macam. Nah, kan lagi penemuan papat manuskrip niku posisinya bahasa sing wonten ditulis ning manuskrip niku napa bahasa Jawa Banten kah atau napi bahasa Melayu kah napa bahasa napa kan? Ya lamun sing kula tingali ning manuskrip ing sampun kepetuk saking kula hendak niku ya bahasanya kebanyakan Arab Pegon. Jawa ya mungkin bahasa santri Cirebonan lah sedikitnya seperti itu, tapi agak berbeda juga sih sebenarnya. Kebanyakannya Jawa Pegon ataupun Arab Pegon, namun beberapa manuskrip ataupun ya itu bahasanya Sunda kasar, Sunda mungkin bagian daerah Ciwandan apa Cigading asing bahasanya Sunda atau Mancak lah bahasanya Sunda. Jadi bagaimana kalau kita pas pada saat itu bagaimana kita melihat manuskrip ini tidak melihat dari unsur bahasa dulu pertama. Pada saat itu enggak saya enggak mikirin
ketika enggak saya baca. Enggak. Justru saya dia mungkin ya. Kula dilihat di Raba di Terawang kan kota Kayak duit bae. Gue lah ningali, oh iki boten ya dilihat di Raba tulis karena ABD nerangan kula khawatir ada unsur kimia di situ. Jadi bukan ada debu segala macam di Raba. Cuman kula nih nggak sama di Raba ini terus di Terawang. Di Terawang ini winter watermark biasanya. Nah niki bisa memastikan apakah ini kertas Eropa atau daluang. Lamun daluang kan serat kan niku kan, serat-serat kayu ataupun apa. Lamun daluang kan niku daluang lamun Eropa winter watermark, entah Belanda, Portugis dan sebagainya. Lamun daluang serat-serat niku ya. Serat-serat niku lamun Eropa ya watermark. Nah, akhirnya setelah barusan 3 itu baru dibaca. Ini memastikan ini Arab Pegon, Sunda, bahasa biasa dalam Quran ataupun apa itu dari situ. Tapi itu berat juga. Membaca nih aku. Jadi membaca nih. Iya, karena saya di klinik pusaka itu belajar. Jadi satu kalimat niku ngebahasnya pinten. Jadi pinten niku. Satu kalimat. Jadi gini bahasanya Abayadi yang tertanam dalam diri saya adalah ketika kamu baca manuskrip karena ada sifat ujub sombong, kamu tidak bakal bisa membaca manuskrip itu. Oh, berarti manuskripnya kedua tertentu sing berupa keilmuan asal derbe kelegaan hati. Enggak. Jadi gampang memahami isinya kan kotan cepene mah. Pernah kula karena wenten ade kelas kan kotan ya. Jadi sohor katanya. Jadi sohor lah bahasa nas. Keringetan langsung kan. Heran keringat tuh padahal cuacanya ya adem kan. Ternyata disindir langsung. Nah, ini karena mau kan pengen di alam, pengen di dalam ujung-ujungnya mau kan. Gitu kan. Jadi memang berbicara musik yang luar biasa gitu kan. Entah apakah mungkin ya jadi bahasanya yang wong bunginku nulis apapun menggawe apapun itu orang sembarangan gitu. Mbok puasane, mbok apane kan gitu kan. Perjuangan kata ya. Nah, iya makanya ya saya juga akhir dari situ bukan untuk apa ya bukan menuhankan si bahasanya, tapi ya seenggaknya menghargai dan menghormati para leluhur gitu kan sebelum dibaca ataupun apa ya kita berikan ataupun berikan doa panjatkan kepada ini yang menulis. Kan sesuai ini kan dan apa kan kepetok manuskrip walaupun ningali doang tapi dari yang diamalkan kan abot ya bukan ngamalkan dan berarti gitu ya. Tapi ketika kepetok serang sing derbe sing nyepeng ataupun ngerawati manuskrip niku posisine pemeliharaannya ngerawat ini kok sebuah saus tanpa di dekan plastik atau dekan koper atau pripun nggih. Lamun tah berbicara perawatan sing kula tinggalin niku masih sebodohan ya. Kebanyakan sebodohan, terutama kayak Jibril Latif mungkin masih disimpan dalam sebuah wadah plastik kan. Mungkin masih menghargai kan. Lamun si liane masih sebut di dokon ning lemari. Ya makanya pas ketemu kepetuk naskah niku debu nih kan. Debunya katah nih kan. Kamu misalkan orang sing mungkin sering flu kan ya. Mau kehirup sesak langsung dada. So debunya kan sampai enggak kan pembersihan ini buatan sembarangan sampai kita pembersihan asal-asalan rusak naskah segala macam itu kan niku sing buatan apa ya pantes kudu buatan pantes ya. Kurang berkenan gitu kan. Kedai pripun kayak itu? Kedai enten caranya sih. Enten caranya bagaimana untuk membersihkan manuskrip itu jangan sembarangan. Ya kita harus menyediakan alat-alat dan sebagainya. Nah gitu. Terutama itu adalah kita harus mengambil bahan-bahan yang dipergunakan untuk menyimpan naskah tersebut agar tidak terulang kembali ada debu atau kutu dimakan rayap dan sebagainya. Dan itu masuk kepada jalur rempah di Banten. Pembahasan rempah malah ya. Rempah. Akhirnya mah ketika nanti manuskrip ini sudah diberesin, manuskrip ditaruh di satu wadah, ditaruhin lada, taruhin cengkeh, taruhin kayu manis, barusan bisa disimpan. Gunanya tadi itu untuk menyimpan merawat naskah. Makanya kalau bisa berbicara hasanah Indonesia terutama Banten, Cilegon itu luar biasa kalau misalkan dibangun dalam bidang kebudayaan itu. Makanya saya berharap pemerintah itu sadar akan kebudayaan Cilegon. Jangan sampai kita berbicara budaya orang lain tapi budaya kita
mau lagi Betul diinget ya. buatan di diingat amalan segala macam. si budaya bungen mah bungen sing saiki masa iki kalau Oh, rewe saiki. kita kowe mau enom jadi kita ngomong sing bungen udah sing saiki. Kayak kok mungkin ayo ngobrol-ngobrol masing lian wonten minuman wonten kopi segala macam ditampi kerihin soalnya wonten sing aya liwat kerihin. Siap. Rencana-rencana bejo mungkin obrolan sing lian segala macam masalah tradisi dan masalah sing lian tentang pokok pikiran kebudayaan Kota Cilegon sing ayo diisuni uning ning rencana-rencana bejo saking Kang Ipon iki kula aturin iki. Aturan sing aya lewat ditampi kerihin wonten minuman saking kuele niki. Serigala, serigala mengejar rusa, serigala ngubek rusa. Capung, kincang. Helikopter dibuat menyerupai capung. Helikopter didamel mirip kincang. Cumi-cumi unus. Cumi-cumi mempunyai tinta hitam. Unus menderbeni mangsi irang. Kekelawar, cecodot. Kekelawar terbang di malam hari dan tidur pada sore hari. Cecodot mabur ning sipeng dinten lan sareh awan. Udang, urang. Saya suka udang goreng. Kule doyan urang goreng. Ular, ule. Kobra adalah ular yang berbahaya. Kobra niku ule sing berbahaya. Buaya, baye. Penjaga kebun binatang memberi makan buaya dengan ayam. Penjaga kebun binatang ngisungi dahar baye sareng ayam. Kuda, jaran. Pamanku mempunyai banyak kuda di kampungnya. Mamang kula. Ya, rencana-rencana mecu kebetulan malih senen kula Adi Jugruf Amri tukang ngaturin Dewan Kesenian Cilegon ning Kemis Bebasan malah sareng Kang Ipul niki peneliti luar biasa UNEM niki. UNEM sing kuagae luar biasa niki. Iya kan. Tentang ngebahas tentang manuskrip segala macam sing pas ini wenten 10 nih Kang ya. Wenten 10. Kinten-kinten sing paling hal sing menarik sing kedah rencana-rencana bejo unik wonten entah permainan tradisional, olahraga tradisional, tradisi, napi sing dengan segala macamnya. Sing paling menarik kajian Kang Ipul niku napa pokok pikiran budaya niku? Kang kajian yang paling menarik pun ritus ya. Ritus karena di dalam ritus itu ternyata banyak bercabang-cabang. Kata cabang ya, ini. Kata cabang yang baik tradisi pun masuk di dalamnya kan di ritus itu. Contoh ya yang tadi berbicara tentang bebotok ya. Bebotok. Kenapa sih adanya bebotok gitu kan? Karena tadi nanti di situ masuk kan unsur-unsur yang ada di dalam ritus itu. Tradisi lisan, mungkin anak cerita bagaimana ada Dewi Pohaci gitu kan di Lambau Kesuburan. Nah, itu menjadi tradisi lisan. Pengetahuannya apa nih? Pengetahuan yang dimaksud kan. Terus bagaimana teknologinya, bagaimana untuk menanam padi dan sebagainya. Terus melihat awan, kapan bulan biar cuacanya bagus atau enggak gitu kan. Falakiyah maningan teknologi tradisional itu macam-macam lah, banyak bagaimana nanti memotong padi kita menggunakan ani-ani atau apa pada saat itu ngarit segala macam. Terus kulinernya karena pasti di dalam ritus pasti ada kuliner yang bakal dibangunkan, itu masuk ke dalam PPKD juga. Bebotokan pun ada dua, anak botok lanang, anak botok wadon kan. Lanang wadon jodoh kan. Ya kan. Nah, untuk seninya nanti masuk lagi kan, contohnya kayak benderong lesung. Pasti ketika ada pesta panen ada benderong kan, lesung yang dibunyikan segala macam. Jadi banyak contoh-contoh di dalam PPKD yang dibahas di objek pemajuan kebudayaan daerah, terutama di Cilegon ya kan. Nah itu apalagi berbicara budaya, konsep budaya, cagar budayanya itu banyak lagi yang kudu
apa ya publish di masyarakat ya, terutama masyarakat agar kesadaran tentang kebudayaan lokal itu dibangkitkan kembali. Bagaimana anak-anak pada saat itu mungkin lamun entas apa panen ki, pasti sawah pun digunakan guna main bal, main bola, main boy-boyan, terus main bentengan. Abis main bentengan banyak lah pokoknya sawah itu kan. Terutama mungkin lamun apa ya orang-orangan sawah kan bebegik kan, ngegawe begik ataupun mau membuat wayang-wayang dari kan banyak kan yang dalam satu kegiatan itu ketika di apa ya dipetakan itu ternyata banyak dan masuk dalam undang-undang apa pemajuan kebudayaan PPKD ini 2000. Artinya satu item itu berkaitan sama sing 10 iya, iki. berkaitan. Semuanya saling berkaitan karena tidak ada yang tidak berkaitan. Apalagi kalau berbicara permainan tradisional kan itu terbagi menjadi dua macam ya. Ada yang permainan tradisional hanya sekedar hiburan semata. Ada permainan tradisional yang memang mengandung unsur militer di dalamnya. Jadi artinya wong Indonesia bengenku jadi wis diajarakan bidang militer kan wono. Cuman dalam seginya kalau misalkan dalam segi formalitasnya jadi TNI segala macam wis orsa gede-gede didolanan contoh benteng-bentengan segala macam ternyata itu menjadi nilai filosofi nilai filosofi ini yang luar biasa ternyata gitu kan. Nah, saya berpikir kalau misalkan permainan, saya bukannya tidak setuju ataupun tidak suka dengan permainan anak-anak zaman sekarang yang menggunakan gadget, tapi tidak ada apa ya tidak ada ibro ya kan terkait masalah itu berbeda dengan permainan dulu gitu kan. Maghrib seniki biasanya kan waktu bocah-bocah langsung ke masjid, entas ke masjid salat ngaji, entas ngaji biasanya di dolan itu sederung isa main apa lompat tali, boy-boy yang umpat-umpatan dan lain sebagainya banyak. Dan alhamdulillahnya ketika berbicara PPKD pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, tradisi lisan dan sebagainya, salah satu komunitas Damar mengadakan seminar yang 2019 radiokan mitigasi bencana. Nah memang konteks Cilegon pada saat itu terkena banjir. Nah, apa nih yang perlu dibahas kita? Ketika kita berbicara alam pasti kita berbicara tentang kita sendiri kan gitu kan. Akhirnya mengacu kepada kebudayaan, kebiasaan kita ini seperti apa sih? Nah pada saat itu juga ketemu dengan Abayudi PPKD, pemikiran kebudayaan daerah. Artinya kita berbicara mengacu lagi kepada orang-orang dulu. Nah di situ muncullah salah satu ide, gimana nih untuk mitigasi bencana, apa yang harus kita lakukan agar tidak terkena banjir ataupun yang di atas mengalami kekeringan. Ada beberapa pohon yang memang orang dulu sudah menuliskan itu di manuskrip ternyata. Pohon ipik, pohon beringin, terus pohon apa lagi, bambu dan lain sebagainya banyak. Tapi kan kebanyakan ketika kita berbicara beringin ya terutama mistis kan. Wih pakai setannya aja kayak gini segala macam. Padahal enggak, ternyata pohon beringin itu mempunyai nilai apa ya yang sangat kuat. Bahkan Siddhartha Gautama pun dia itu semedinya di bawah pohon beringin walaupun pohon beringinnya jenis tertentu gitu kan. Dan banyak lagi yang banyak pokoknya harus dibahas sebenarnya. Oh, berarti dari episode ini kan. Wah, ada cerita. Ada apa? Ini sebagai simulan saus kayaknya. Ini posisi pokok pikiran gue niki dan niki mungkin berpanjutan segala macam. Nah, sing paling dasar endah napa pokok pikiran kebudayaan niki sesuai dengan pemikiran gerakan sing sampun didamel ning arep endah linear atau napi endah wonten perkembangan walaupun alit perkembangannya kedah kenapa sih kedah di isu ini rencana-rencana kecil? Ya sebenarnya kalau berbicara itu kita harus apa ya? Yang tadi kalau berbicara pemajuan objek kebudayaan, perlindungan, terus apa lagi tuh pemanfaatan, pemeliharaan dan lain sebagainya. Harusnya kalau misalkan itu ya semoga pandemi cepat hilang, kemah budaya menjadi salah satu daya tarik utama. Karena apa? Kita bisa belajar. Semua orang-orang misalkan dari wilayah per kecamatan tertentu kita undang dalam satu forum, kita membahas apa sih budaya ini daerah, pasti berbeda-beda kan gitu kan. Nah itu yang menjadi gagasan utama saya sebenarnya kalau misalkan kita adakan kemah budaya dan mengkonsep PPKD dalam kegiatan tersebut sedemikian rupa, pasti orang-orang juga akan sadar tentang kebudayaan kita gitu kan. Bukan kebudayaan yang kemarin. Dan juga pemerintah harus ikut andil di dalamnya. Pemerintah kedah hadir nih. Kedah hadir.
ya contoh Serang bisa mengadakan pelajaran bahasa Bebasan dan Sunda muluk lah Cilegon dewek kan Fenomena sampun. Karena Tapi mau lagi dereng dereng. Nah ini kan yang harus menjadi. Tapi ini biji sampun ya. Nah, sampun. Kulaan sing dereng ini. Nah itu yang harus dipikirkan lagi bagaimana pemerintah setempat juga hadir. Kita bareng-bareng nih berbicara tentang konsep kebudayaan apa yang harus dikembangkan gitu kan supaya ada hal yang memang bisa diambil oleh anak-anak muda zaman sekarang. Pesan Abah Yadi ke saya adalah kul aja sampai jadi ayam negeri. Karena lamun jadi ayam negeri aku pengennya dipajui bae ya kan. Ayam negeri. Lamun orang dipajui dia kayak orang bakal ngegelati. Jadi pengennya disuapi dengan menang dia ayam negeri kan nomor suntik yang dengan. Nah, gede dewek itu. Lamun ayam biasa itu. Lamun ayam biasa mah gelati dia ayam kampung kan. Makanya mending makan ayam kampung daripada ayam negeri mah kan karena gelati dewek kan ngono. Nah, sehingga kali aja sampai kayak wedus gitu kan. Kelipun pengennya diseret-seret jadi kan ngono. Ketika wis diseret pengennya maju, lah ngedupati jadi kan nyelandungi. Apa maksudnya? Oh ternyata seperti itu. Jadi kebanyakan anak muda itu cuma seperti itu mungkin. Makanya nanti itu harus dirubah dengan konsep kebudayaan tadi. Sebab kami kena budayaan sing kena dibenahi terus. Kita dibenahi. Nggih, rencana-rencana Mico niki menarik niki tentang pokok pikiran kebudayaan mungkin berepisode segala macam langsung pas ini Komisi Bahasan Sarang Dewan Kesenian Simpening BCU niki posisi kan bahasa ya. Bahasa kan termasuk salah sios item kebudayaan. Nah kan kita tanggapan Kang Ipul niki ning Komisi Bahasan Sareng Dewan Kesenian niki sing malor sing sampun episode 35 niki sing malor bertahan niki kinten-kinten tanggapannya berapa kan? Yang terakhir niki. Tanggapan kula sih positif ya Kang ya. Baiklah Kang, alhamdulillah Komisi Bebasan terus dihadirkan sebagai pokok pembahasan utama di BCU juga kan gitu. Artinya sebenarnya mah kita juga harus banyak belajar tentang itu tentang bebasan. Semoga kedepannya bebasan ini tidak hanya dihadirkan dalam sebuah talk show gitu, tapi bagaimana dihadirkan dalam bentuk seminar workshop, bagaimana pembicaranya juga dari unsur-unsur yang memang budayawan, seniman ataupun apa hadir di situ untuk menggalangkan tentang ini loh bebasan kita, inilah budaya bahasa kita dan lain sebagainya. Gitu. Salah satu yang saya cari kemarin adalah ada satu kata ayun apa bu? Ayun mususi beras ya kan? Mususi beras. Mususi kan ngeberas ya. Ternyata mususi itu adalah bahasa Wangsa Kerta kan ngono. Wah jadi ada mana di pola pikir kita merana nih. Nah, kudu saya belajar tentang itu Bang. Jadi ya semoga kedepannya pertama harapan saya di Kang Adi terutama selaku Ketua Dewan Kesenian dan tukang ngatur biasanya lamun tukang ngatur ikut ulih loro nggih boten sios kan ya semoga ada untayan kata-kata yang dipublish di medsos terkait tentang bebasan. Oh ini lo bebasan artinya ini segala macam kan ya kayak wong kita mah lamun ora sesetanan buang Banten cepeng kan ya kan misalkan ya lamun Bandung punya ciri khas sendiri dengan bahasa anjing dan sebagainya. Lamun orang Banten punya bahasa sendiri setan langsung merujuk kepada iki ya lawannya kan kalau lawan manusia kan setan setan itu wonten kalimat-kalimat ekstrim nggih. Ekstrim tapi niku makanya wonten pembahasan sing terutama kata ya. Apa nih lamun misalnya mungkin undang orang-orang yang terlibat dalam pengartian penafsiran sebuah kata gitu. Mungkin ada kamus bahasa Banten kan. Kayak misalnya blodok, bodoh, bengel, apa banyak kan gitu itu kata-katanya mungkin bisa diundang. Mungkin itu aja sih tanggapan saya baik. Semoga ini bisa jadikan bahan pertimbangan juga baik teman-teman anak-anak muda di luar sana ataupun pemerintah yang harusnya bergandeng langsung dengan kesenian Cilegon, orang-orang yang lain yang terkait dengan budaya itu harus bersinergi bersama. Jangan sampai kita berjalan sendiri-sendiri kan nggak enak gitu. Kita bini pelaminan harusnya wong loro masa sih keren gitu. Nggih, itu lancang-lancang lucu niki hatur nuhun ya hampurannya soalnya wonten ayeun obrolan sing liyan segala macam nih. Sing pastine dinten iki tentang pokok pikiran kebudayaan wonten sumringah atau bebungah kula segala macam paket ngatur ke Kang Ipul niki soalnya beliau niki sibuk ketemu ya meneliti yang mereka segala macam. Sing pastine kula mungkin aya ngobrol pokok pikiran kebudayaan ning bab-bab sing liyan segala macam
sedikit malah membahas tentang manuskrip sareng tradisi ya. Tradisi ya. Nah, yang pas ini mungkin tentang pembahasan lain yang kami bahasan sareng Dewan Kesenian Cilegon. Dan pula tahun ini kan aku memiliki malih kemudian hampuran lamun tentang pikiran segala macam. Lan rencana itu hampurannya lamun tentang pikiran segala macam lan tetap atur nuhun kula malah tetap ning kami bahasan sareng Dewan Kesenian Cilegon sing pastinya ngawiyah sareng-sareng tentang budaya lan kesenian berpikir lan bergerak sampai bergetar. Atur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.